Suamiku pewaris utama. Bab 160. Baru tahu aku. Sebentar lagi dia pasti akan mengirimkan orang yang lebih kuat kemari. Untuk itu, mari kita persiapkan penyambutan, agar mereka tahu, kita bukan orang yang mudah diprovokasi. Ucap Hendy berapi-api. Itu kan baru merupakan rencana kek. Karena kita harus mendapatkan izin dari pemerintah, terutama persetujuan dari militer itu sendiri. Jawab Hendy apa adanya. Kalau itu pendapatmu, maka kakek ikut saja. Lagi pula kita bisa membantu pemerintah mengatasi kesulitan dalam pengadaan alutsista di negara ini. Respon Tuan Birawa setuju. Tapi itu mungkin masih lama kek. Yang perlu kita gesah sekarang ini adalah mengantisipasi segala kemungkinan yang bakal terjadi pasca terbunuhnya Takeda itu. Orang yang bernama Jundan Miyazawa tentu tidak akan diam saja melihat anak buahnya mati terbunuh. Sebentar lagi dia pasti akan mengirimkan orang yang lebih kuat kemari. Untuk itu, mari kita persiapkan penyambutan, agar mereka tahu, kita bukan orang yang mudah diprovokasi. Ucap Hendy berapi-api. 1 minggu kemudian, atau tepatnya 8 hari setelah Takeda mati, terlihat 4 buah kapal besar yang mendarat di pelabuhan terpencil yang jauh dari keramaian, tapi masuknya berlainan waktu. Pelabuhan tersebut adalah pelabuhan tikus, yang biasa digunakan oleh para nelayan, untuk membongkar muatannya. Tapi jarang sekali digunakan oleh mereka. Disitulah Harajuku Zabuza, serta anak buahnya yang berjumlah banyak itu turun, tanpa ada pemeriksaan dari pihak bea dan cukai, apalagi dari pihak imigrasi setempat. Kedatangan mereka, membawa ribuan senjata api berbagai ukuran, termasuk juga pedang, katana, shuriken, tombak, stik pendek dan kunai juga mereka bawa. Mereka membawa senjata-senjata itu secara ilegal, dengan menaiki kapal barang, yang selalu keluar masuk perairan Indonesia. Mereka menyulap kapal barang tersebut menjadi kapal penumpang, yang di atas palkanya diletakkan banyak barang komoditas ekspor. Sementara di dalam palka, ratusan anak buah Harajuku Zabuza bersembunyi. Zabuza dan orang-orangnya, sengaja menaiki kapal barang, untuk menghindari pemeriksaan. Jika mereka pergi dengan menggunakan pesawat terbang, tentu saja semua barang yang mereka bawa itu, akan disita oleh otoritas bandara termasuk orangnya akan ditahan. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk pergi ke negara ini dengan menggunakan kapal laut. 1,5 jam kemudian, semua barang-barang itu sudah berada di dalam truk bak tertutup, dan tak lama sesudah itu, iring-iringan mobil besar terlihat meninggalkan pelabuhan itu, menuju markas baru mereka, yang tak jauh dari pelabuhan terlantar tersebut. Di Indonesia, mereka disambut oleh belasan orang laki-laki, yang terlihat cukup kuat dan bertampang bengis. Dari merekalah rombongan Zabuza mengetahui arah tujuannya. Indonesia. Aku datang. Ucap Zabuza lantang, sesaat setelah sampai di tempat tujuan. Terkesan sangat meremehkan negara ini, terutama orang-orangnya. Sementara itu di kota Golden City, Hendy sedang mendengarkan laporan dari anak buah Burgon, yang ditugaskan untuk memata-matai setiap gerakan yang mencurigakan. Kebetulan pada saat itu, mereka sedang melintasi daerah tersebut, saat 4 buah kapal asing merapat di dermaga nelayan itu, dengan alasan ingin membongkar barang milik nelayan di sekitar pelabuhan tersebut. Tapi yang anehnya, mata-mata itu, melihat banyak orang yang keluar dari dalam kapal besar, sambil menenteng bungkusan, bahkan ada yang memikulnya di pundak. Untuk sementara, mereka mencurigai bahwa orang-orang tersebut adalah imigran gelap, yang berasal dari negara lain dan akan segera melaporkannya kepada otoritas setempat untuk ditindaklanjuti. Tapi sebelum itu, mereka melaporkan duluan kepada tuan besar mereka, untuk mendapatkan instruksi darinya.
Jadi itulah yang kami tahu dan lihat Tuan Besar. Ucap seorang mata-mata tegas dan jelas, melaporkan temuannya kepada Hendy. Baik. Aku terima laporanmu, dan terima kasih. Balas Hendy cukup puas. Sekarang kalian boleh pergi. Ucap Hendy memberi perintah. Baik dan terima kasih Tuan Besar. Jawab 4 orang mata-mata itu patuh. Paman Hendy. Aku mencurigai kelompok besar tersebut adalah orang-orang yang diutus oleh Jun dan Miyazawa. Untuk memastikannya, coba perbesar lokasi ini, dan lihat apa yang sedang mereka lakukan di dalam. Ucap Hendy tegas, saat memberi perintah. Siap Tuan Besar. Jawab Hendy cepat. Kemudian segera mengerjakan perintah yang diberikan oleh Hendy tadi. Tak lama kemudian, di layar komputer milik legenda cyber juga yang lain, termasuk komputer yang dioperasikan oleh Austin dan Rams, terpampang lokasi yang cukup besar, karena di-zoom belasan kali. Dalam pantauan mereka melalui citra satelit, lokasi yang dijadikan markas baru anak buah Jun dan Miyazawa, terletak di daerah C. JT berbatasan dengan distrik BB di sebelah timur J. Daerah itu memang terkenal dengan banyaknya lokasi yang masih kosong, atau belum banyak didirikan bangunan. Di salah satu lokasi itulah, markas anak buah Jun dan Miyazawa kini berada. Kunci lokasi mereka. Dan kirimkan mata-mata terbaik, untuk memantau pergerakan dari orang-orang tersebut. Jika mereka terindikasi akan melakukan tindakan melawan hukum, maka kita duluan yang akan bertindak. Baik. Jawab anak buahnya serempak. Kemudian kembali melakukan pemantauan terhadap pusat-pusat yang dicurigai sebagai sarang penjahat. Sementara itu di tempat terpisah, atau tepatnya lokasi markas kelompok Harajuku Zabuza berada. Aktivitas terlihat sangat sibuk sekali. Saat itu dia terpantau, sedang memberi instruksi pada anak buahnya, untuk melakukan sesuatu. 1 jam lagi kita bergerak menuju dojo mereka, dan menculik anak yang bernama Dragon, serta menghabisi orang-orangnya. Ucap Zabuza memulai instruksinya. Sikapnya itu menggambarkan, bahwa Zabuza sudah tidak sabar, ingin cepat-cepat pergi ke tempat Dragon dan menangkapnya. Padahal belum lama juga mereka sampai di Indonesia. Oleh karena itu, periksa perlengkapan persenjataan kalian. Aku tidak mau apa yang menimpa Takeda murid bodohku itu, akan menimpa kalian juga. Jangan lupa, bawa bom gas air mata, juga pelontar mortir aktif untuk menghancurkan gerbang dojo mereka. Ucap Zabuza lagi serasa ingin bertanggung jawab. Sementara itu di perguruan Wahyu Takwa, Dragon sekali lagi merasa ada bahaya yang sedang mendekatinya. Tapi masih terlalu samar, karena jaraknya masih terlalu jauh. Tapi walau demikian, dia tetap memantau pergerakan itu, melalui aura kesadarannya, dan selalu memeriksa formasi yang dipasang di sekitar perguruan, agar tidak kebobolan. Karena aura yang dirasakannya lebih kuat dari aura Takeda waktu itu, Dragon memutuskan untuk memasang formasi yang berlapis untuk memperkuat pertahanan. Andai kekuatanku sudah sempurna, akan mudah bagiku untuk menghancurkan mereka dari jarak jauh. Sayangnya hal itu hanya bisa dilaksanakan saat kekuatanku sudah mencapai level 25. Sekarang levelku baru 24 jalan, jadi hanya bisa menghancurkan musuh dalam radius 1 km saja. Tapi walau demikian, aku tidak mau melakukannya, karena menurutku itu tidak seru. Lagi pula para pengawalku, setiap hari hanya berlatih dan berlatih, tanpa ada pertarungan sesungguhnya. Kecuali pertarungan 9 hari yang lalu. Tapi itu pun hanya berlangsung dalam waktu singkat. Jadi kali ini, aku akan membiarkan anak buahku yang melakukannya. Aku hanya akan menjadi pelindung mereka, kalau musuh yang akan datang ini berbuat curang.
Gumam Dragon Liri. Kemudian keluar dari dalam ruang latihan, untuk menemui orang-orangnya. Sementara itu, di ruang operator milik Hendy, legenda cyber dan orang-orangnya, terus memantau aktivitas orang-orang yang berada di luar ruangan markas Harajuku Zabuza yang ada di wilayah C. Saat itu jelas terlihat, ada satu gerakan cukup besar, yang sedang terjadi di luar bangunan, di mana ada 25 bus, 2 mobil cukup mewah, 5 mobil van serta 1 truk penuh muatan. Tapi tidak diketahui apa isi muatan tersebut. Penemuan itu segera dilaporkan pada Hendy, untuk mendapatkan pencerahan. Perbesar bagian ini. Aku ingin melihat siapa pria tinggi besar, yang sedang memberi arahan itu. Ucap Hendy sesaat setelah sampai, dan langsung melihat tayangan aktivitas pihak Zabuza. Baik Tuan Besar. Jawab Austin patuh. Kemudian mengerjakan apa yang diperintahkan oleh tuannya barusan. Tak lama sesudah itu, apa yang diminta oleh Hendy, sudah selesai dilakukan, di mana aktivitas orang tersebut terlihat dengan jelas. Saat itu dia sedang memberikan instruksi penting pada anak buahnya. Kemungkinan orang inilah pemimpinnya. Ucap Hendy menerka saja. Cepat cari tahu siapa orang itu. Perintah Hendy tegas. 30 detik kemudian, seluruhnya data tentang orang tersebut telah didapatkan dan terpampang di layar monitor dengan jelas. Zabuza. Master bela diri. Praktisi genjutsu tingkat master juga. Selain itu, dia juga menguasai banyak keahlian. Benar-benar lawan yang pantas untuk anak buahku terutama si Iron itu. Tapi tunggu dulu. Jangan-jangan dia yang sekarang memimpin organisasi bawah tanah itu. Guru dari semua orang. Gumam Hendy pada diri sendiri. Benar sangkaan Tuan Besar. Dia memang ketuanya sekarang. Kekuatannya berada satu tingkat di bawah Miyazawa. Ucap Hans datang menyela. Cepat hubungi Dewa Metafisika. Aku ingin mendengar pendapatnya. Perintah Hendy tegas. Baik. Jawab Hans cepat dan mengerjakan perintah tadi. 5 menit kemudian, orang yang dipanggil pun datang, dan langsung memberi salam pada Hendy. Orang yang bernama Zabuza itu, adalah orang kuat. Menguasai berbagai macam ilmu olah tubuh, termasuk juga olah kebatinan atau ilmu sihir. Coba paman rasakan, ada atau tidak aura jahat di dalam tubuhnya itu. Ucap Hendy tegas saat memberi perintah. Siap Tuan Besar. Jawab Abicandra tegas juga. Tapi tak lama kemudian. Abicandra sedikit terdorong ke belakang. Sedangkan Zabuza juga demikian. Kurang ajar. Ada orang yang mencoba menantangku. Akan aku balas kau. Reaksi Zabuza marah, hingga membuat anak buahnya jadi keheranan. Kerjakan saja perintahku tadi. Jangan ikut campur urusanku. 10 menit lagi kita berangkat. Ucap Zabuza marah pada anak buahnya. Mendapat bentakan seperti itu, dan tak mau menjadi sasaran kemarahan bosnya sendiri. Para petinggi pasukan, segera mengambil perannya masing-masing, untuk mengatur anak buahnya. Sementara itu Harajuku Zabuza, tengah merilis satu kekuatannya yaitu sihir, untuk dikirimkan pada Abicandra, yang tadi berusaha merasai kekuatannya. Tak lama kemudian, 2 kekuatan metafisika berlainan aliran, beradu di udara, di depan mereka masing-masing. Tubuh keduanya bergetar hebat, pertanda sedang menahan satu kekuatan tak kasat mata. Ada seperti tidak ada tapi sesungguhnya ada. Namun tak satu pun dari mereka yang mencoba untuk mengalah. Hampir 10 menit kejadian itu berlangsung, tapi belum ada yang kalah atau menang. Keringat sudah membanjiri tubuh keduanya. Tapi tidak dipedulikan oleh mereka. Bagi keduanya memang adalah mutlak. Baru kali ini Abicandra mendapat lawan yang seimbang.
Sedangkan Zabuza juga demikian. Hendy yang melihat itu menjadi tercekat diam. Dia tahu apa arti semua itu. Jika salah satu ada yang kalah, maka akan berakibat fatal baginya. Tak mau anak buahnya celaka, dan bukan berniat curang. Hendy segera mendatangi Abicandra, kemudian menempelkan tangan kanannya di punggung Abicandra, dan mengalirkan tenaga dalamnya ke tubuhnya. Seketika satu kekuatan mengalir masuk ke dalam tubuh Abicandra, dan menambah kekuatannya hingga berkali-kali lipat. Dengan sekali hentakan jarak jauh, tubuh Zabuza terpental ke belakang, dan memuntahkan darah segar. Hampir saja membuatnya celaka. Kurang ajar. Ternyata di negara ini, ada juga orang kuat. Ucap Zabuza marah, seakan tidak percaya, ada orang yang mampu mengalahkannya. Ketua, Anda tidak apa-apa? Tanya seorang komandan dengan ekspresi khawatir. Kalian tenang saja. Aku tidak apa. Serangan seperti itu, tidak berarti apa-apa bagiku. Itu hanya masalah kecil. Tapi aku penasaran, siapa orangnya yang bisa membuatku terpental seperti tadi? Aku harus menemukannya. Ucap Zabuza geram. Jadi bagaimana guru, apakah keberangkatan ini ditunda atau diteruskan? Tanya seorang anak buahnya yang ternyata adalah murid ketua tersebut. Teruskan. Aku yakin orang yang menyerangku secara licik tadi berasal dari dojo itu. Awas kalian. Aku akan mencabik-cabik tubuh busuk kalian itu, dan akan kubakar dengan apiku ini. Teriak Zabuza marah, sambil mengeluarkan api dari tangannya. Tapi dia lupa untuk membersihkan sisa darah dari mulutnya. Kemudian dia berteriak lantang lagi. Cepat naik. Kita berangkat. Teriaknya lagi kuat-kuat, dengan menggunakan tenaga dalam sihirnya, agar terdengar oleh seluruh anak buahnya. Tak lama sesudah itu, terlihat iring-iringan mobil di jalanan yang sudah mulai sepi, karena jam pada saat itu sudah menunjukkan pukul 10.30 malam. Sementara itu legenda cyber serta beberapa anak buahnya, masih terus memantau aktivitas mereka. Sedangkan Hendy serta bawahannya, sudah bergerak duluan menuju kota kecil Argomulyo untuk mendahului calon lawannya. Jalan yang lebar dan mulus, setelah keluar dari kabupaten itu, menambah perjalanan mereka menjadi lancar. Seperti sedang berpacu dengan waktu. Setelah menempuh jarak sekitar 187.89 km dan waktu tempuh selama 2 jam 10 menit. Rombongan Hendy sudah sampai di perguruan Wahyu Takwa. 1 jam lebih cepat dari kedatangan Zabuza dan anak buahnya. Kedatangan mereka sudah diketahui oleh Dragon dan penghuni perguruan. Mereka segera disambut dengan antusias, dan mereka sungguh tidak menyangka, bahwa penguasa Birawa Group, sekaligus pemilik dari perguruan itu, datang mengunjungi mereka, karena mendengar dan mengetahui ada rencana serangan dari musuh yang katanya kuat tersebut. Setelah melakukan persiapan dan menambah kekuatan di pos penjagaan, Hendy, Dragon serta yang lain, bersiap menghadapi kedatangan musuh yang jaraknya sudah tidak jauh lagi itu. Sementara itu, Zabuza dan pengikutnya, terus saja melaju di jalan yang cukup lengang, penghubung antar desa ke desa, tanpa ada hambatan sama sekali. Cuma sesekali berpapasan dengan pengguna jalan yang lain, yang tentu saja segera menepi dan cuma melihat dan merasa, mau apa mereka seramai itu. Kepergian mereka, arah dan tempatnya, dipandu oleh belasan orang yang waktu Zabuza datang, merekalah yang menyambutnya. Mereka itu adalah pengkhianat bangsa, yang rela menjual orang dan negaranya, demi keuntungannya semata. Yang sangat mengherankan, kenapa di mana-mana banyak sekali pengkhianat. Apakah mereka tidak berpikir dengan perbuatannya itu, banyak orang yang akan menjadi korban? Mengapa demi uang yang tidak seberapa itu, mereka rela mengkhianati bangsanya sendiri,
tanpa berpikir dampaknya. Tak tahukah mereka, bahwa Zabuza dan orang-orangnya itu, adalah orang jahat. Datang ke Indonesia, karena ingin menculik dragon serta menghabisi orang-orangnya. Padahal notabene-nya, ayahnya dragon itu adalah penolong orang-orang susah. Sudah banyak orang, organisasi bahkan mungkin pemerintah yang ditolongnya. Tapi masih juga ada orang yang tega mengkhianatinya. Sungguh mereka tidak belajar dari kepedihan masa lalu. Bagaimana negara ini dijajah, dan orang-orangnya diperbudak oleh bangsa lain. Sayangnya mereka tidak tahu itu, yang penting mereka dapat uang dan kesenangan, maka jadilah mereka sebagai penampung sekaligus penunjuk jalan, bagi orang-orang yang ingin menghancurkan perguruan yang di dalamnya ada pesantren tempat banyak anak menuntut ilmu. Berkat mereka, perjalanan menjadi lancar tanpa tersesat sedikitpun. Karena mereka dulunya tinggal di tempat itu walau bukan penduduk asli daerah tersebut, tapi pernah bekerja pada satu kelompok besar, juga ada yang sendiri-sendiri. Kini mereka sudah memasuki wilayah perguruan, bahkan sudah sangat dekat. Tapi yang anehnya, tempat yang sedang dan akan mereka tuju itu, tidak terlihat di depan mata, bahkan jalannya pun berubah menurut pandangan mereka. Mana tempat yang kau katakan itu, Raga? Kenapa kau malah bawa kami ke hutan ini? Apakah kau sedang mempermainkan kami? Ucap Zabuza sesaat setelah keluar dari mobil mewahnya tersebut. Kami tidak berbohong, bos, inilah tempatnya. Jawab Raga membela diri. Kalau ini tempatnya, tapi mana dojo itu? Jangan coba-coba untuk membohongi kami. Ucap Zabuza protes sambil mendekati Raga dan mencengkeram kerah bajunya. Sabar bos, jangan emosi. Aku dan teman-temanku akan segera menyelidikinya. Reaksi Raga ketakutan dan berusaha membujuk Zabuza agar tidak membunuhnya. Sementara itu, Hendy dan orang-orangnya, termasuk Abicandra yang memang sengaja dibawa oleh Hendy, hanya melongo saja sekaligus keheranan. Bagaimana tempat yang sebesar itu, bisa tidak terlihat oleh Zabuza dan orang-orangnya? Apakah mata mereka buta atau pura-pura tidak melihatnya? Tapi begitu mereka melihat ke arah dragon, mereka menjadi paham, kenapa pemandangan itu bisa terjadi di depan mereka. Mana ilmu yang kau banggakan itu, Zabuza? Kenapa kau malah menjadi orang bodoh? Terdengar sebuah suara cukup kuat di tengah-tengah kebingungan itu. Siapa kau? Kenapa kau bisa melihat kami? Kalau berani, tunjukkan dirimu, dan hadapi aku di sini. Jawab Zabuza marah, lalu melontarkan satu pukulan tenaga dalam, ke arah yang diperkirakan terdapat orang yang berkata itu. Tapi pukulannya malah terpental mengenai dirinya sendiri. Kurang ajar. Ternyata kita dipermainkan. Ini pasti kekuatan sihir. Ucapnya marah. Inikah orang yang katanya kuat itu? Ucap seseorang yang tidak bisa dilihat oleh Zabuza, kemudian. Bak. Teriak teredam terdengar dari mulut Zabuza lirih, yang perutnya ditendang cukup kuat oleh Abicandra atas perintah Hendy. Lalu, plak, plak, kurang ajar. Tunjukkan dirimu. Jangan main curang seperti ini. Teriak Zabuza marah, saat dua kali wajahnya ditampar lumayan kuat oleh orang yang tadi menendangnya. Hiya! Teriaknya emosi sambil melontarkan dua kali pukulan jarak jauhnya ke arah anak buahnya sendiri. Hasil dari perbuatannya itu 11 anak buahnya mati terbunuh, karena pukulan tersebut mengandung tenaga dalam sihir cukup besar. Tapi Zabuza tidak peduli. Dia terus saja mengamuk ke sana kemari, karena dalam pandangannya, orang yang menendang dan menamparnya tadi terlihat di depan matanya. Pemandangan itu tentu saja membuat anak buahnya menjadi keheranan. Kenapa bosnya malah menyerang anak buahnya sendiri, hingga sudah banyak orangnya yang menjadi korban. Sebaliknya bagi Hendy terutama Dragon,
serta anak buahnya, pemandangan itu biasa saja. Dengan jelas mereka melihat, bagaimana Zabuza membantai anak buahnya secara brutal, tanpa ada yang berani untuk melawannya. Mereka hanya berusaha lari atau menghindar agar tidak terkena serangan dan bosnya sendiri. Bos, sadarkah? Bos sedang terkena pengaruh ilusi. Kami ini bawahanmu, bos. Jadi tolong jangan serang kami. Ucap anak buahnya mencoba mengingatkan ketuanya tersebut. Tapi Zabuza tetap tidak percaya, dan terus saja melontarkan pukulan terkuatnya ke arah anak buahnya sendiri. Sudah cukup permainan itu anakku. Bukalah formasi yang kau pasang tersebut. Ucap Hendy memberi perintah pada anaknya. Baik ayah. Jawab Dragon patuh, kemudian menjentikkan jari tangannya ke udara. Seketika tempat yang tidak terlihat itu, muncul di hadapan Zabuza dan orang-orangnya. Hutan yang mereka lihat tadi, telah berubah menjadi jalanan beraspal cukup lebar. Sementara di depannya ada pos penjagaan lapis 2. Jadi mereka berada di tengah-tengah antara pos yang satu dengan pos lainnya. Namun masih cukup jauh dari perguruan. Bagaimana pertunjukan kami Zabuza? Apakah kau masih menganggap kami lemah? Ucap seseorang dengan suara penuh wibawa. Siapa kau? Kenapa bisa membuatku menjadi tidak sadar dengan permainan kotormu itu? Respon Zabuza marah. Kau mau tahu siapa aku? Akulah orang yang ingin kau culik itu. Jawab orang tersebut dengan suara anak-anaknya. Sialan. Bagaimana kau bisa melakukannya? Respon Zabuza marah. Apakah kau pikir, ilmu seperti itu hanya orang Jepang saja yang menguasainya? Jawab Dragon cuek. Jangan banyak omong. Hadapi aku jika kau berani anak kecil. Sambut Zabuza semakin emosi. Tidak perlu. Kau belum pantas menghadapiku termasuk juga bos besarmu itu. Hadapi saja anak buahku ini. Bukankah kau penasaran, siapa orangnya yang telah berhasil membuatmu terpental cukup jauh malam tadi? Jawab Dragon penuh ejekan. Tunjukkan siapa orangnya. Teriak Zabuza terbakar emosi. Aku. Ucap Abicandra cukup jumawa. Kemudian tiba-tiba muncul di hadapan Zabuza. Kau. Jawab Zabuza terkejut. Ya ini aku. Kenapa? Takut. Respon Abicandra cuek saja. Hahaha. Orang tua penyakitan seperti itu. Mau melawanku? Apakah sudah tidak ada orang lain yang bisa kalian utus untuk menghadapiku? Tawa Zabuza terdengar penuh ejekan. Apakah kau meremehkanku Zabuza? Respon Abicandra geram. Sudahlah. Ayo bertarung. Daripada tidak ada lagi orang yang berani melawanku. Aku tahu kalian itu terdiri dari orang-orang pengecut yang cuma mengandalkan sihir saja. Padahal sebenarnya hanya terdiri dari orang-orang lemah. Teriak Zabuza sangat merendahkan sekali. Plak, bak. Tiba-tiba saja bumi merangsek dengan gerakan cepatnya ke arah Zabuza, melancarkan tamparan serta tendangan kuatnya ke mulut juga dadanya. Zabuza yang sedang berbicara itu tidak menyadarinya. Maka dengan telak tubuhnya menjadi sasaran amukan dari bumi. Mendapatkan serangan yang dianggap membokong seperti itu, Zabuza menjadi marah. Kemudian berteriak lantang, memerintahkan pada anak buahnya untuk mulai menyerang. Seketika tempat yang tenang itu berubah menjadi ajang pertempuran. Petarung lawan petarung, ninja lawan ninja, samurai lawan samurai, genjutsu lawan genjutsu, taijutsu juga lawan taijutsu dan sebagainya. Setelah anak buahnya bergerak itu, pandangan Zabuza segera tertuju pada bumi dan terkesan mengacuhkan Abicandra dengan pandangan marah dan niat menghabisi yang sangat kuat. Zabuza marah karena secara tiba-tiba, tubuhnya terpental saat terkena serangan dari bumi yang dinilainya tidak kuat tersebut. Tapi kenyataannya,
tubuhnya sampai terdorong ke belakang. Kejadian itu sangat memalukan baginya. Maka dengan gerakan cepat yang dia kuasai, Zabuza melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah tubuh bumi, dengan harapan bisa merobohkannya dalam sekali pukul. Tapi harapannya tidak terkabul, bumi bukanlah seorang komandan yang bisa diprovokasi dengan mudah. Dengan lihatnya dia terus melawan, menangkis, bahkan balas menyerang ke arah tubuh lawan. Pertarungan mereka terus diawasi oleh Dragon terutama oleh Abicandra, karena mereka khawatir Zabuza akan berbuat curang, dengan mengeluarkan kemampuan genjutsu atau sihirnya ke arah bumi. Benar saja apa yang mereka khawatirkan sejak tadi. Zabuza menjadi marah, karena tidak mampu juga menjatuhkan bumi, walaupun dia sudah menyerang sebanyak belasan kali tapi belum juga bisa menyerangkan pukulannya ke tubuh lawan. Malah dia sendiri yang terkena pukulan telak di punggungnya. Menyadari serangannya tidak berhasil, maka dengan curang, Zabuza merilis satu kekuatan sihir yang akan ditujukan kepada bumi. Hanya dalam masa singkat, tubuh Zabuza diselimuti oleh aura yang sangat kental sekali, dan itu sempat membuat bumi tercekat diam. Dalam pandangannya, Zabuza berubah menjadi seekor serigala yang cukup besar, yang siap memangsa tubuh lawannya. Nampaknya bumi sudah terpengaruh dengan aura sihir yang dirilis oleh Zabuza tadi. Tapi dalam pandangan Abicandra apalagi dalam pandangan Dragon serta Hendy, tubuh Zabuza tidak berubah sama sekali. Hanya aura hitam yang terlihat keluar dari tubuh Zabuza secara samar-samar. Setelah dirasa cukup, Zabuza segera melemparkan serangannya ke arah bumi, dengan harapan untuk membunuhnya dengan sekali serangan. Tapi apa yang terjadi? Secara tiba-tiba serangan kuatnya tersebut tertahan, karena tubuh bumi mendadak dilapisi oleh perisai aura yang sangat kuat. Bahkan membuat serangan dari Zabuza tersebut, terpental balik, dan menuju ke arahnya. Kurang ajar. Ternyata kau bisa sihir juga anak muda. Respon Zabuza terkejut, saat pukulannya tidak mampu menembus pertahanan dari bumi. Sebenarnya apa yang terjadi saat itu? Apakah bumi mempunyai kekuatan lain? Bersambung.